Sebelumnya BKN telah mengeluarkan siaran pers yang mana pada intinya adalah perintah kepada masing-masing instansi untuk mengecek kembali yaitu tenaga honorer yang sudah dimasukkan dalam pendataan non-ASN, yaitu daftar jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN pada lingkungan instansi pemerintah, sehingga langsung ditindaklanjuti dari masing-masing Pemda, yaitu daftar nama yang berisi dengan jabatan yang tidak diperbolehkan untuk masuk pendataan ini dibatalkan. Nah, akhirnya terjawab bagaimanakah nasib tenaga non-ASN yang ditolak pada pendataan BKN. Nah, apakah untuk yang lolos pendataan non-ASN nanti akan segera diangkat menjadi P3K? Ternyata ada kabar gembira di balik kekecewaan. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, baru saja BKN memberikan penjelasan terbaru terkait tentang tenaga honorer yang ditolak masuk pendataan non-ASN 2022 yang kita kutip dari jpnn.com. Nah, ternyata di sini untuk penolakan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN terhadap data sebesar atau sebanyak 152.803 honorer yang masuk pendataan non-ASN ini masih menjadi polemik. Di kalangan honorer K2 dan juga non K2 ini terjadi kecemburuan. Pasalnya dari 264 jabatan yang akan dialihkan ke outsourcing ini dinilai lebih banyak menyoroti honorer K2. Selain itu, berkembang isu bahwa honorer non-K2 tenaga kependidikan atau tendik seperti penjaga sekolah, petugas kebersihan, kemudian petugas keamanan ini luput dari daftar 264 jabatan yang akan dialihkan ke dalam outsourcing. Nah, penjaga sekolah dan petugas kebersihan enggak masuk dalam daftar 264 jabatan, kata Ketua Tendik Nasional Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Bapak Sutrisno. Nah, dia mengaku supaya sudah berkoordinasi dengan penjaga sekolah lainnya dan ternyata ini tidak masuk daftar data yang ditolak BKN. Sutrisno berharap mereka bisa terakomodasi dalam pendataan non-ASN. Mudah-mudahan Tendik ada pengecualian ya, karena sepaket dengan guru, kata beliau. Merespon masalah tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Bapak Soherman menegaskan semua honorer tanpa terkecuali yang menduduki jabatan petugas kebersihan, penjaga keamanan, dan sopir akan dialihkan menjadi outsourcing. Mereka tidak bisa masuk pendataan non-ASN. Jadi sudah jelas teman-teman, untuk teman-teman di sini adalah dari kategori-kategori ini, mulai dari jabatan petugas kebersihan, penjaga keamanan, sopir ini nanti akan dialihkan ya menjadi outsourcing. Nah, di sini mereka tidak bisa masuk pendataan non-ASN. Selanjutnya dia menambahkan ketentuan tersebut tidak ada pengecualian termasuk untuk tendik, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan juga keamanan. 264 jenis jabatan yang dialihkan ke outsourcing itu untuk honorer K2 dan juga non K2 lintas instansi. Enggak ada kekhususan bagi honorer di bawah Kemdikbudristek ya, tegas Deputi Soherman yang dihubungi secara terpisah. Dia menyebutkan dasar hukum BKN dalam pendataan non-ASN ini adalah mengacu pada surat Menpan RB dengan nomor sekian dan juga nomor sekian, yang mana dalam surat tersebut tidak ada kata kecuali ya, sehingga semua ini berlakukan sama. Sebelumnya BKN menolak data 152.803 honorer yang masuk pendataan non-ASN. Data tersebut sudah diumumkan BKN lewat uji publik pendataan non-ASN sebagai rujukan masing-masing instansi untuk mengumumkan jumlah honorernya. BKN mencatat ada 152.803 data non-ASN per 7 Oktober. Ini sejumlah jabatan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan juga satuan pengamanan serta sejenisnya. Ini tidak sesuai dengan surat Menpan RB terkait tentang pendataan non-ASN. Kami meminta pejabat pembina kepegawaian atau PPK, kementerian ataupun juga lembaga dan pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi atau verval kembali daftar honorer yang jabatannya
tidak sesuai dengan merujuk pada Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB nomor sekian tertanggal 7 Oktober 2022 tentang nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN. Tutur Kepala Biro Humas BKN Satya Pratama di Jakarta. Dia melanjutkan, hal ini telah disampaikan kepada PPK instansi melalui surat BKN nomor sekian tentang jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. BKN juga telah menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan non-ASN bkn.go.id ini sejumlah 2.215.542. Data tersebut terdiri dari 330.5.639 daftar honorer di lingkup instansi pusat dan sebanyak 1.879.903 ini yang ada di instansi daerah. Pada tahap finalisasi nantinya pendataan non-ASN, BKN juga telah meminta data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh PPK instansi. Ini adalah surat yang dimaksud tertanggal 7 Oktober 2022 yang mana berisi tentang daftar jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Makanya teman-teman di sini nanti bagi kita yang ternyata ini tidak termasuk dalam pendataan non-ASN, ini kita tidak perlu kecewa ya, dikarenakan nanti otomatis nanti kita akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Tentunya menjadi tenaga outsourcing itu ada nilai plusnya teman-teman daripada menjadi tenaga honorer ya, dikarenakan untuk outsourcing itu lebih terjamin untuk dari segi kesejahteraannya. Tentunya dengan mekanisme penggajian itu adalah yang sudah UMR teman-teman. Nah, ini adalah untuk daftar jabatan pada lampiran jenis jabatan yang tidak sesuai dengan surat Menpan RB, yaitu mulai dari juru mudi ya, ini adalah juru cuci, kemudian juru mudi, petugas kebersihan, petugas keamanan. Nah, ini teman-teman daftar jabatan yang nggak masuk. Tentunya di sini kalau misalkan di sekolahan itu banyak sekali ya teman-teman yang masuk dalam kategori ini. Nah, inilah untuk daftar jabatan yang tidak sesuai dengan pendataan, dan pada lampiran surat ini di sini sudah diberikan juga untuk daftar instansi yang wajib untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang yang disesuaikan dengan untuk jabatan tenaga non-ASN yang seharusnya tidak dimasukkan dalam pendataan. Ini tentunya nanti tidak akan dikirimkan ya ke BKN. Nah, nanti dilampiri dengan SPTJM dari masing-masing instansi. Oke, ternyata di sini ada kabar gembira di balik penolakan data non-ASN. Nanti dialihkan ke outsourcing. Nah, selanjutnya untuk yang diterima dalam pendataan, nanti bagaimana langkah berikutnya? Nanti sebagai langkah pemetaan untuk penentuan kebijakan ke depannya. Semoga nanti segera bisa diangkat ya menjadi P3K. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.